pagi guys, sekarang udah jam 10 sih sebenarnya, agak telat. Cuman kita kan tadi bangunnya pagi-pagi untuk sunrise. Jadi sekarang kita jam 10 baru mau berangkat. Kita akan pergi ke satu pagoda dekat sini namanya World Peace Pagoda. Sekarang kita mau hiking ke World Peace Pagoda. Saatnya melatih kaki ini. Ini papa bilang hai. Karena kebetulan pagoda ini dekat dengan hotel kami, maka mulailah kami berjalan di bawah teriknya matahari. Budes, gimana? Hiking 20 menit gitu? Yang batu-batuan? Karena ada Cora yang membimbing. Wih. Jadi kalau misalnya kalian nggak pakai tour jalan kaki kayak kita, ya inilah. Jalannya seperti inilah. Iya sih, jalanannya berlumpur, tapi pemandangannya wow. Ini adalah World Peace Pagoda. Sebenarnya gak boleh recording di dalam pagodanya ya guys, karena banyak yang gak sopan, filming TikTok di dalam, dan mengganggu ketenangan umat yang datang beribadah. It's like pretty much impossible to find taxi and touristy spots in Pokhara, because just now, for example, we used the app Patao and InDrive, and the driver accepted our price and then called us and say 800, 1,000. It's like so cheeky, you know, like so untrustworthy as well. How are people supposed to like use your app when your drivers are so untrustworthy? Alhasil, kami berempat hiking sendiri ke bawah. Kasian sih sebenarnya ortu aku, cuman mereka bener-bener cincai banget. Jalan yuk, mobil juga gas. Best travel buddies lah ya kalau menurut aku. Guys, kita sekarang udah di starting point untuk boating di Phewa Lake. Itu adalah nama danau di Pokhara. Jadi sekarang kayaknya terlalu panas ya untuk boating. Jam 12, kita nggak nyangka winter aja bakal sepanas ini. Jadi kita bakal kembali beberapa jam lagi untuk boating di Phewa Lake ini. Nah, untuk yang suka foto-foto, ini danau emang cantik sih. Fotogenik banget lah untuk dijadikan untuk background foto kalian. Selagi menunggu matahari tak bersinar seterik ini, kami cari makan dulu. You know, when you're in Nepal, you can really walk and not know the time. Like, for example, we left the Buddha Stupa at 11:30, and then it's now 2:30. We're just eating lunch. So. Guys, aku kenalin makanan yang selalu setia kami pesan ketika di Nepal, namanya tali. Kecuali kali ini, si Ned pesannya dengan dindo. Itu semacam tepung yang dikasih air terus-terusan jadinya padat. Nah, si mama udah bosan dia makan tali, sekarang dia pesan chicken curry. Kalau sini pandai masak, makanannya fresh semua. Sampai bawang aja enak rasanya. Ini jam-jam 4 barulah kami balik lagi ke Danau Phewa. Akhirnya kesampaian juga kami boating di danau ini. Jika kalian melihat vlog orang yang pernah ke Pokhara, mereka biasanya merekomendasikan kalian boating pagi-pagi untuk menghindari keramaian. But for me, sunset is better. Dingin-dingin adem. On the boat in the middle of the lake now. Just listening to the music in the background, listening to the wave. Selamat pagi guys. Ini udah jam 10 sebenarnya. Kita agak telat ya. Mau mulai beraktivitas untuk hari ini. Kita akan naik cable car ke atas satu viewpoint yang sangat terkenal namanya Sarangkot. Jadi cable car ini buka dari jam 5 pagi sampai 5 sore. Dan Sarangkot ini kebetulan terkenal juga untuk sunrise-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau melihat sunrise di Sarangkot, bisa naik cable car-nya. Sayangnya hari ini lumayan kabut ya. Jadi kalian juga bisa lihat di belakang tuh nggak bisa kelihatan apa-apa karena kabut. FYI ya guys, harga cable car di sini itu round tripnya 12 USD per orang. Cable car privat, nggak ada orang lain. Jadi ada dua mata uang yang biasa dipakai di Nepal, yaitu USD dan Nepali Rupee. Jadi jangan kaget kalau misalnya objek wisata di sini banyak yang minta pembayarannya pakai USD. Review dong.
Cantik sekali. Wow. Wow, hebat. Curam tapi ya. Curam. Dan pemandangannya hebat. Bagus ya. Bagus sekali. Sebelum lunch, kita mau hiking sedikit nyari viewpoint di Sarangkot. Kita udah sampai viewpointnya. Sebenarnya masih ada satu tower lagi yang harus kita naikin, cuman kita lagi catch our breath first. Then we're gonna go up. Kami naik kabel car ke puncak untuk melihat Gunung Annapurna. Wah, cantik sekali. Bagus. Pokhara turns out to be, jujur aja menurut aku, unexpectedly the prettiest place dari semua tempat yang kita kunjungi di trip ini. One of the very few places yang bikin aku mikir, wow, ciptaan Tuhan itu memang luar biasa indahnya. Kebetulan karena kita perginya pas winter, cuaca juga cukup uring-uringan. But kitanya juga, ya lucky lah, sempat dapat sinar matahari pas di sini. This is what Sarangkot looks like the city when it's not the viewpoint. Vibe Sarangkot ini berasa kayak lagi di desa-desa di Indo. Dan ini resto yang kami pilih for lunch. The view is quite pretty, but oh my god, lagi dingin banget. Lunch with view and the wind. Dan ini makanan yang kita order sebelum mulai jalan lagi. Where are we going? So now we're just gonna have a second meal / coffee at a place, Banjang Village. Banjang. And has this very unique style of building. Ini restoran tapi juga hotel. Ada sih orang yang nginap di sini tapi nggak banyak. So now we're just having a little bit of food for dinner, early dinner, with a view of the Himalayas. Hari ini adalah hari terakhir kita di Raniban Retreat di Pokhara. Sedih sih sebenarnya, mau pulang. Belum pulang sih, cuma mau pergi, sedih karena hotel ini cantik banget. Jadi kita berharap hotel setelah ini, kita masih ada 2 tempat lagi bakal kita coba. Satu di Bhaktapur, satu di Nagarkot. Kita berharap hotelnya lebih bagus lagi. Anything you wanna add? I think it was worth coming all the way here. I mean, it's like a 8 hours bus ride from Kathmandu back and forth on the bumpy roads, but you get to see the mountains, like, and especially the sunrise and the sunset here is really stunning. I mean, just we're above the clouds. If you just look around, like, you can just see the setting sun. So like the Himalayas are all like orange in color. Yeah. And then when you see like the clouds, or like I guess it's the wind blowing the snow off the top, but it just looks like the mountains are floating in the cloud.